kalian tahu kejadian kecelakaan secara gaib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan wong. Yo, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, teman-teman, video ini merupakan video lanjutan di video-video kemarin. Lebih tepatnya judulnya Misteri Gunung Agung. Bagi teman-teman yang belum menonton video tersebut, Sam Rizky sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar ketika melihat video ini bisa nyambung. Jadi video kita kali ini masih bertemakan mengenai cerita horor yang Sam Rizky dan teman-teman Sam Rizky alami. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu agar teman-teman support channel ini dan dapatkan notifikasi pertama kali. Pokoknya langsung di subscribe aja teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung atau menonton video ini, salam kenal, saya Sam Rizky. Semoga betah menonton videonya Sam Rizky dan tidak bosan dengan wajahnya Sam Rizky dan tidak bosan dengan background ala kadarnya ala Sam Rizky. Oke teman-teman, kita langsung mulai videonya. Sebelumnya Sam Rizky ingin sedikit menceritakan ya teman-teman, bahwasanya memang pada waktu itu ketika latihan di Blimbing Sari atau di Desa Patoman itu memang banyak kejadian. Cuma dalam video kita kali ini tidak Sam Rizky bahas, melainkan Sam Rizky kepengen membahas ini. Pernahkah kalian tahu ya kejadian kecelakaan secara gaib ya? Jadi memang ketika Sam Rizky berada di daerah tersebut banyak kejadian-kejadian mistis yang menimpa Sam Rizky lah ya, menimpa Sam Rizky terus teman-teman Sam Rizky ya. Salah satunya itu tadi kecelakaan secara gaib atau tabrak lari secara gaib. Tabrak lari secara nyata mungkin itu akan menjadi persoalan yang luar biasa teman-teman. Misal ya, kita tiba-tiba mengendarai sebuah kendaraan terus kemudian menabrak, terus kemudian kita tidak tanggung jawab dan kita langsung lari, otomatis itu kan banyak orang yang tidak terima atau orang yang mengejar. Nah, cerita ini tabrak lari secara gaib. Jadi seperti apa itu teman-teman? Cerita ini bermula ketika waktu itu Sam Rizky dan teman-teman Sam Rizky pulang dari latihan ya. Jadi waktu itu sekitar jam 1 malam ya teman-teman ya, maklum lah anak-anak laki-laki ya, habis latihan kan mesti ndobok dulu teman-teman. Nah ketika pulang terus melewati perkampungan di Desa Patoman, nah tiba-tiba sepeda temannya Sam Rizky itu gledek gitu ya teman-teman ya. Wajar karena di daerah tersebut memang jalannya itu banyak lubangnya teman-teman. Nah kemudian jedek, terus kemudian Sam Rizky kan ya kiranya biasa mungkin nggak kelihatan jalannya. Nah ketika sudah nyampe Blimbing Sari, Sam Rizky memang kan posisi itu belakang sendiri ya. Sam Rizky perhatiin itu temennya Sam Rizky ini, salah satunya ini kok seperti beban banget gitu loh, kayak berat banget ketika mengendarai sepeda motor. Ini anak ini kenapa gitu. Terus kemudian saya tanyain, nyapo nggak apa-apa ta, apa enek masalah gitu. Nah kemudian temannya Sam Rizky bilang nggak apa-apa, oke lanjut.
Nah, ketika lanjut hampir sampai bandara, ternyata temannya Sam Rizky ini udah nggak kuat, aku nggak kuat, nggak tahu kenapa. Terus kemudian Sam Rizky langsung bonceng, terus sepedanya ini tadi ini dibawa temen yang satunya, karena teman satunya ini kan anaknya boncengan. Nah, terus kan bingung Sam Rizky, ini anak ini ada apa gitu. Ketika Sam Rizky gonceng, tiba-tiba kaki yang ada di sebelah kanan itu tiba-tiba kaku nih teman-teman, kaku sama geter, sama anaknya itu merasakan kesakitan gitu loh teman-teman. Nah, merasa kesakitan, wah ya Sam Rizky kan ya bingung, apalagi malam-malam gitu kan teman-teman. Langsung sama Sam Rizky bawa ke mana, ke masjid yang ada di Rogo Jambi. Nah, kemudian Sam Rizky duduk kan, wah ini kok di luar nalar ini ternyata ini. Langsung saya telepon di teman Sam Rizky yang ada di tempat latihan itu, halo mas, ini ada masalah. Nah, jadi tanpa babi pun langsung suruh bawa lagi ke sana, langsung kembali tepat ke rumahnya itu. Nah, sebelum ke rumahnya ada hal yang janggal ini teman-teman. Nah, tiba-tiba di depan Sam Rizky itu ada kelapa yang jatuh gitu loh, cuma nggak jatuh bruk, itu enggak, kelapanya masih gantung gitu loh teman-teman. Bayangkan logikanya seperti ini, jam 1 malam ada orang yang ambil kelapa. Kalau Sam Rizky bilang itu maling, sepertinya bukan, masalahnya nggak ada orang gitu loh, tapi kelapanya itu kan banyak muter gitu loh, jadi ngawang gitu loh teman-teman, ngawang. Terus kemudian ya memang ada talinya, cuma gak ada kayak itu loh, apa, gantolane kambile loh teman-teman. Nah, dan ini yang aneh ya, otomatis kan sampai sih kaget, soalnya daerahnya kan gelap. Langsung Sam Rizky bawa ke rumah temennya yang ada di tempat latihan itu. Nah, ternyata ketika di tempat latihan itu juga rancu banget. Tiba-tiba teman-teman, istri dari teman Sam Rizky itu tiba-tiba kesurupan, terus kemudian semua anak suruh masuk. Nah, ternyata ini teman-teman, nah ternyata teman Sam Rizky yang itu tadi, yang tiba-tiba kenapa-napa itu tadi, ternyata itu habis nabrak sesosok leak yang baru keluar teman-teman. Nah, jadi nabrak jedes itu mungkin ya mati atau gimana lah. Terus kemudian intinya kasus tabrak lari, sehingga tadi posisi teman Sam Rizky yang gini itu tadi ya, kayak berat itu ternyata itu sudah diikuti oleh temannya dari si Lea itu. Nah, ya memang secara logika ya mau gimana ya teman-teman, soalnya ini gaib gitu loh. Jadi teman Sam Rizky nggak lihat, Sam Rizky dan teman-teman Sam Rizky yang lain juga nggak lihat gitu loh, jadi nggak tahu ya. Jadi kejadiannya itu si Leaknya keluar ya, salah satu rumah penduduk lah ya, keluar. Terus kemudian teman Sam Rizky lewat, jedas. Nah, itu tadi ya, suara jedas itu tadi. Nah, itu ternyata itu nabrak, kan juga nggak tahu teman-teman. Jadi ketika sudah keluar dari daerah itu sampai ke Rogo Jambi, terus kembali lagi ke daerah itu, otomatis kan masuk ke kandangnya lagi kan teman-teman. Nah, cuma hikmahnya gini teman-teman, kalau semisal teman Samris nggak, Samris dibawa lagi ke temannya Samris gitu tadi, atau yang ada di dekat daerahnya itu tadi, mungkin beberapa hari pasca kejadian itu temannya Samris nggak bisa jalan teman-teman. Soalnya kenapa, sosok gaib nggak terima temannya ditabrak lari, terus nggak mau tanggung jawab. Nah, kemudian kakinya temannya Samris ini nih nggak tahu ya, dimasukin 5 gitu loh ya, 5 apa gitu loh, sehingga kaki kanannya temannya Sam Rizky ini bengep ya, apa bahasa Indonesia itu kayak ya situlah teman-teman ya. Nah, ya memang kalau secara kejadian nyata ya mungkin masyarakat nggak terima ya, ada salah satu penduduknya ditabrak lari kemudian menuntut untuk tanggung jawabnya. Nah, sama seperti yang dialami oleh temannya Sam Rizky, cuma ini kejadiannya secara gaib teman-teman, sehingga ketika kejadian yang ada di rumah
temennya Sam Rizky ketika diobati itu ambilin satu-satu yang masuk ke dalam kakinya, ada 5 kan. Nah itu kalau mata batinnya terbuka, di luar sana itu banyak orangnya itu yang minta tanggung jawab dari temannya Sam Rizky itu. Nah ya ini mungkin cerita yang menurut Sam Rizky yang gak menarik ya teman-teman ya, soalnya kejadiannya ya di luar dugaan dan di luar nalar lah teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan Sam Rizky ingatkan sekali lagi teman-teman ya, teman-teman gak usah percaya, karena percaya dengan Sam Rizky itu musyrik ya. Cuma ini memang cerita yang true story teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong nih wong.